Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Dr. Siti Dewi Maharani MPD atas nama Anissa Resti Latifah, Nani Triatni, dan Rahma Ekasari, PBG Prajabatan FKIP Unsri. Teori behavioristik. Belajar dalam pendekatan behaviorisme tidak terlepas dari stimulus yang sudah dibuat oleh guru agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Pemberian stimulus dilakukan secara berulang sehingga terjadi pembiasaan oleh siswa harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adanya stimulus sesungguhnya menjadi sebuah perangkat keras agar proses dan hasil belajar bisa dikembangkan sedemikian rupa namun tetap berada dalam konteks tujuan pembelajaran. Teori sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif ialah sebuah teori yang menonjolkan sebuah gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dalam teori ini, kita dapat memahami bagaimana orang dapat dipengaruhi dan juga pengaruhnya terhadap lingkungan. Salah satu komponen teori kognitif sosial ialah pembelajaran observasional. Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengedepankan kegiatan menciptakan serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky bahwa konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Menurut Samsul Hadi, prinsip-prinsip konstruktivisme adalah 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. 3. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. 4. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. 5. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. 6. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. 7. Mencari dan menilai pendapat siswa. 8. Menyesuaikan kurikulum untuk menggapai anggapan siswa. Implikasi pembelajaran model konstruktivisme menurut Carlin H. dan Margareta meliputi 4 tahap, yaitu 1. Apresepsi. Pada tahap ini, siswa didorong untuk mengemukakan pengetahuan awal tentang konsep yang dibahas. Guru memancing dan memberikan pertanyaan tentang fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan mengaitkan konsep yang akan dibahas. Siswa diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan, mengilustrasikan pemahamannya tentang konsep. 2. Eksplorasi. Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru, kemudian secara berkelompok didiskusikan dengan kelompok lain. 3. Diskusi dan penjelasan konsep. Pada tahap ini, saat siswa memberikan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya, ditambah dengan penjelasan guru, sehingga siswa tidak ragu-ragu lagi tentang konsepsinya. Rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Untuk dapat memotivasi Tania saat ini ialah dengan memahami latar belakang Tania, karena tentunya setiap murid mempunyai karakter dan latar belakang yang berbeda. Maka dari itu, kita bisa meningkatkan motivasi Tania dari perspektif kognitif, karena motivasi akan muncul karena adanya pemikiran dari setiap individu. Menurut perspektif kognitif, seseorang perlu diberikan lebih banyak kesempatan, tanggung jawab, serta mengendalikan hasil prestasi diri. Sehingga untuk memberikan stimulus pada Tania dapat dengan memberikan arahan kepada Tania agar dapat menimbulkan motivasi dari dalam diri, sehingga Tania tidak merasa rendah atau tidak paham terhadap sesuatu. Sebagai calon seorang guru, kita harus menuntun Tania dan juga memberikan perhatian kepada Tania serta melihat Tania dari perspektif humanistiknya.
Karena dari teori tersebut terdapat beberapa aspek yang kita ketahui baik dari fisiologis, relasi, pencapaian, dan pengembangan diri. Dalam hal ini, Tania masih berada pada tahap pra-operasional, di mana cara berpikir anak pada tahap ini masih belum sistematis, belum konsisten, dan tidak logis, sehingga masih banyak arahan yang harus diarahkan untuk Tania agar dapat meningkatkan motivasi dari dalam diri, untuk mempunyai keinginan sukses yang tinggi melalui pembelajaran. Samuel, 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Dalam hal ini, menjaga harga diri yang dilakukan Samuel sudah bagus, karena ada daya juang dalam dirinya untuk meningkatkan kualitas diri. Namun, takut gagal yang kuat dalam diri dapat mengkerdilkan Samuel untuk melakukan suatu tindakan atau keputusan yang akan diambilnya. Dalam hal ini, Samuel dapat diberikan motivasi pada perspektif humanistik, di mana motivasi lebih ditekankan kepada kemampuan pertumbuhan pribadi siswa, kemerdekaan untuk memilih, dan sifat-sifat positif. Pada perspektif humanistik, ini sangat erat dengan keyakinan Abraham Maslow, bahwa terdapat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipuaskan. Menurut teori kognitif Jean Piaget, Samuel yang berusia 10 tahun berada dalam tahap operasional konkret, di mana ide yang keluar berasal dari pemikiran dirinya. Maka dalam hal ini perlu ditanamkan hal-hal positif untuk membangun tumbuh kembang ide dan pemikiran agar Samuel memiliki harapan dan keyakinan penuh dari dalam dirinya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dengan menanamkan hal-hal positif yang dapat membangun kepercayaan dalam diri Samuel bahwa apapun bisa didapatkan asal dia mau melakukannya. Namun, dalam hal ini perlu ditanamkan juga bahwa gagal merupakan suatu proses yang akan membuat diri lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi masalah-masalah yang datang. Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Dalam hal ini, dapat dilakukan motivasi dengan perspektif sosial. Pada perspektif sosial, motivasi sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam membangun, memelihara, dan memulihkan hubungan pribadi yang dekat dan hangat kepada orang lain. Dalam memotivasi Sandra, perlu menanamkan bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Maka dari itu, perlu sekali untuk menghargai dan menghormati orang lain, memandang semua teman-teman di kelas adalah saudara sendiri yang hendaknya dapat diperlakukan dengan baik. Termasuk juga menghargai dan menghormati kemampuan orang lain, di mana semua orang pasti punya kemampuan atau kelebihan juga kekurangannya masing-masing. Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Berdasarkan fakta di atas, terlihat bahwa Robert sudah tidak tinggal dengan orang tua yang melainkan tinggal bersama dengan bibinya. Dan kondisinya untuk saat ini sudah tidak bisa menghubungi orang tuanya sebagai wali dari Robert. Kemungkinan besar hal ini yang menyebabkan Robert memiliki minat belajar yang sedikit. Karena Robert telah tinggal dengan bibinya, secara otomatis bibinya sudah menjadi wali dari Robert. Oleh karena itu, kita dapat mengkomunikasikan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan bibinya berkaitan dengan perubahan Robert yang menunjukkan sedikit minat di sekolah. Kemungkinan besar, masalah internal yang ada dalam keluarga itulah yang mempengaruhi minat Robert dalam belajar, dan karena Robert berada pada usia 16 tahun, Robert memasuki tahap memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret, dan tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan nasihat dan memberikan motivasi agar dapat mengembalikan minat Robert untuk ke sekolah.